Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan oleh Kezia Kristiani, Nasitatul Rahma, Natasha, Felicia Veronica, dan saya sendiri Galuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang kertas kerja konsolidasi. Sebelum kita menggabungkan konsolidasinya, kita harus mengetahui dulu saldo normal pada setiap akunnya. Untuk income statement, didapat dari pendapatan dikurangi beban. Pendapatan di sini ada sales, income from S, gain on sale of land, dan gain on sale of equipment. Akun pendapatan saldo normalnya ada di kredit. Untuk beban di sini ada COGS, operating expense, depreciation expense, dan NCI share. Akun beban saldo normalnya ada di debit. Konsolidasi sebenarnya hanya menggabungkan laporan P dan S. Tapi untuk item-item tertentu yang ada penyesuaiannya harus disesuaikan. Untuk sales, ada penyesuaian pada jurnal C sebesar 120.000 dapat dilihat dari jurnal kertas kerja chapter 5 inventory. Untuk tahun 2022 ada sales di sisi debit sebesar 120.000. Untuk income from S ada penyesuaian pada jurnal A dapat dilihat dari jurnal kertas kerja chapter 1 sampai 4, eliminasi income from S sebesar 65.050 di sisi debit. Untuk gain on sale of equipment, ada penyesuaian pada jurnal P sebesar 3.000, dapat dilihat dari jurnal kertas kerja chapter 6 equipment. Untuk unrealized profit, ada 3.000 di sisi debit. Untuk COGS, ada penyesuaian pada jurnal C, K, dan L dapat dilihat dari jurnal kertas kerja chapter 5 inventory. Untuk tahun 2022 ada COGS di sisi kredit sebesar 120.000, lalu di sisi debit ada 25.000, dan untuk realized profit ada di sisi kredit sebesar 3.000. Untuk operating expense ada penyesuaian pada jurnal P dan Q. Dapat dilihat dari jurnal kertas kerja chapter 6 equipment. 3.000 dikurangi dengan 1.000. Unrealized dikurangi realized. Ada 2.000. Lalu untuk depreciation expense ada penyesuaian pada jurnal G, H, dan C. Dapat dilihat pada jurnal kertas kerja chapter 1 sampai 5. Untuk building ada depreciation expense sebesar 8.000 di sisi debit. Untuk equipment ada depreciation expense sebesar 4.000 di sisi debit. Dan pada jurnal kertas kerja chapter 6 equipment ada pada realized profit depreciation expense sebesar 1.000 di sisi kredit. Untuk NCI share ada penyesuaian di sisi debit sebesar 7.450 pada jurnal B. Dapat dilihat pada jurnal kertas kerja chapter 1 sampai 6 mencatat NCI share. Ada di sisi debit sebesar 7.450. Lalu untuk konsolidasinya, karena pada sale ada penyesuaian sebesar 120.000 dan saldo normalnya ada di kredit, maka konsolidasinya 450.000 ditambah 220.000 dikurangi 120.000. Untuk income from S, karena ada penyesuaian di sisi debit dan
saldo normal ada di kredit, maka konsolidasinya 65.050 dikurangi 65.050, saldo akhirnya 0. Untuk gain on sale of equipment, penyesuaian di sisi debit, saldo normal di kredit, konsolidasinya 3.000 dikurangi 3.000, saldo akhirnya 0. Untuk COGS, penyesuaian ada di debit dan kredit, saldo normal di debit menjadi 200.000 ditambah 100. Oke, lalu kemudian yang bagian return earning statement, di situ ada beberapa kolom yang isinya yang pertama adalah return earning 1 Januari, return earning 1 Januari dari S. Kemudian ada net income, kemudian ada dividen, dan kemudian yang terakhir adalah penyesuaian return earning 31 Desember. Oke, jadi yang pertama di return earning 1 Januari itu ada angka di P. Untuk punyanya P itu ada 200.000, kemudian di S tidak ada angkanya. Terus kemudian juga tidak mengalami penyesuaian apa-apa pada debit dan kredit. Jadi totalnya di consolidated adalah 200.000. Kemudian yang jurnal return earning 1 Januari punya S, itu di P-nya tidak ada angka dan di S-nya ada angka 70.000. Kemudian ada penyesuaian lagi 70.000 dari jurnal C. Dari tahun 2022, itu terdapat return earning-nya itu 70.000. Kemudian yang net income di kolom yang P ada 205.050. Kemudian di kolom yang S ada 80.000. Kemudian tidak terjadi penyesuaian apa-apa sehingga consolidated-nya menjadi 205.050. Kemudian di bagian dividen, di kolom P ada 150.000 dan juga di kolom milik S ada 50.000. Kemudian terjadi penyesuaian di bagian kredit dari jurnal A dan jurnal B sebesar 45.000 dan juga 5.000. Itu didapat dari bagian mengembalikan investment in S ke saldo awal di tahun 2022. Dividen S 45.000, kemudian di bagian mencatat NCI share, bagian laba dan dividen untuk NCI, itu ada dividen S 5.000. Kemudian di kertas konsolidasinya, tempatkan di bagian kredit sebesar 45.000 dan 5.000. Sehingga 150.000 ditambah 50.000, kemudian 5.000 dan 5.000 sehingga menjadi 150.000 tetap. Kemudian pada return earning 31 Desember bagian P terdapat angka 255.050 dan juga di bagian konsolidasinya juga 255.050 dan itu sama dengan kolom P. Jadi hasil konsolidasi dan P sudah sama, sudah balance. Nah, untuk selanjutnya ini balance sheet. Ini ada jurnal kertas kerja konsolidasinya, ada debitnya, yaitu cash, account receivable, dividend receivable, inventories, land, building, accumulated depreciation building, equipment, accumulated depreciation equipment, investment in S, dan goodwill. Sedangkan kreditnya ada account payable, dividend payable, other liabilities, capital stock, return earning, sama non-controlling interest atau NCI. Nah, yang pertama saya mau jelaskan untuk yang cash. Ini karena di jurnal sebelumnya tidak ada penyesuaian, jadi untuk penyesuaiannya kosong. Kemudian untuk account receivable-nya juga sama, penyesuaiannya juga kosong, jadi tinggal menambahkan untuk jurnal ini 180 ditambah 100.000 yaitu 280.000. Begitu juga yang cash tadi. Kemudian untuk yang dividend receivable ini terdapat penyesuaian 18.000 di kode I, yaitu ini kode I ini berasal dari jurnal kertas kerja chapter 1 sampai 4. Pada kolom eliminasi resiprokal sebesar 18.000 di kredit. Nih, jadi karena ada penyesuaian di kredit,
18.000-nya dikurangi sama yang dikredit. Jadi saldo akhirnya adalah 0. Kemudian untuk inventorisnya juga sama, terdapat penyesuaian di kredit yaitu pada kode K. Nah, ini pada kode K ini yaitu kode K ini berasal dari jurnal kertas kerja inventory upstream pada kolom release profit. Nah, ada kredit sebesar 2.500 di tahun 2002. Nih, jadi untuk totalnya 60.000 ditambah 36 dikurangi 2.500, jadi 93.500. Kemudian untuk di balance sheet-nya LAN ini juga terdapat penyesuaian di debit dan kreditnya. Nah, ini di debitnya ada di kode D, yaitu kode D ini berasal pada jurnal kertas kerja yang chapter 1 dan 4. Nah, ini ada debit LAN sebesar 30.000. Kemudian kreditnya ini berasal dari kode M. Nah, jadi kode M ini di jurnal kertas kerja LAN upstream, ini ada di kolom unrealized profit, itu kan terdapat kreditnya sebesar 15.000. Nah, setelah diketahui debit dan kreditnya, tinggal dijumlah, kemudian dikurangi pada kreditnya. Jadi totalannya 145.000. Nah, kemudian selanjutnya untuk building juga ada penyesuaian di debit dan kreditnya. Nah, di debitnya ini di kode D. Kode D ini berasal dari tabel alokasi amortized excess. Di situ ada debit building sebesar 72.000. Dan kreditnya ini sebesar 8.000 ini di kode G, yaitu pada jurnal kertas kerja chapter 14 terdapat kredit building sebesar 8.000. Nah, jadi untuk totalnya ditambah debit dikurangi kredit yaitu 464.000. Lalu selanjutnya yaitu account accumulated depreciation building. Di sini tidak ada akun yang terjadi, tidak ada penyesuaian yang terjadi. Jadi langsung masuk ke konsolidasi sebesar minus 40.000. Selanjutnya ada equipment, terjadi penyesuaian di debit sebesar 4.000 yang ada di kode H, yaitu dari LAN upstream, di jurnal amortisasi di bagian equipment. Lalu ada juga di bagian kredit sebesar 16.000 di kode D, yaitu jurnal kertas kerja di chapter 4. Selanjutnya ada juga 3.000 di kredit dari kode P pada equipment downstream di jurnal unrealized profit. Lalu jurnal selanjutnya yaitu di konsolidasi, P ditambah S ditambah debit dan dikurangi kredit. Jadi 30.000. Selanjutnya ada accumulated depreciation equipment. Dari kode Q di debit sebesar 1.000. Di equipment downstream pada jurnal realized profit through depreciation sebesar 1.000. Lalu di konsolidasinya P ditambah S ditambah 1.000 menjadi minus 74.000. Lalu selanjutnya ada penyesuaian pada investment in S. Di debit ada kode L sebesar 2.700 yang didapat dari inventory upstream realized profit. Di kredit ada kode A dari jurnal kertas kerja chapter 4. Pada eliminasi income from S sebesar 20.050 rupiah. Selanjutnya jurnal M berasal dari LAN upstream di jurnal unrealized profit sebesar 13.500. Lalu jurnal C didapat dari jurnal kertas kerja chapter 4 pada eliminasi saldo equity yaitu sebesar 363.600 rupiah. Lalu dikonsolidasi P ditambah 2.700 ditambah M 13.500 dikurang kode A dan dikurang kode C. Jadi saldo akhirnya 0. Selanjutnya ada goodwill. Ada penyesuaian pada kode D jurnal kertas kerja chapter 4 pada jurnal alokasi unamortized excess sebesar 40.000 di debit, lalu dikonsolidasi sebesar 40.000. Jadi sehingga jika ditotal,
konsolidasinya sebesar Rp1.588.900. Selanjutnya untuk balance sheet, liability, dan equity, yang pertama ada account payable. Itu ada penyesuaian pada kode J 2000, itu terdapat pada amortisasi account payable. Terus yang kedua di kode D 8000, itu terdapat pada alokasi unamortized excess, sehingga account payable 200.000 untuk P dan 50.000 dikurangi 8.000 ditambah 2.000 sama dengan 244.000. Yang kedua, dividen payable. Dividen payable ini ada penyesuaian pada jurnal I sebesar 18.000. Ini terdapat pada eliminasi reciprocal payable and receivable. Sehingga nanti jurnalnya dividen payable sebesar 32.000. Untuk order liabilities 180, tidak ada penyesuaian, sehingga 186.800 tambah 30.000 sama dengan 216.800. Yang keempat, capital stock. Capital stock ini terdapat penyesuaian pada kode C sebesar 200.000. C ini didapat dari eliminasi saldo equity investment dan mencatat unamortized excess NCI itu, sehingga capital stocknya nanti 800.000 dan 200.000 dikurangi 200.000. Kenapa dikurangi? Karena ini kan jurnalnya kredit. Jadi kalau ambil debit itu dikurangi. Terus yang kelima ini return earning. Return earning ini tidak ada jurnal penyesuaian. Tapi return earning ini pakai jurnalnya dari P, itu 255, 50 ini harus sama dengan jurnal sebelumnya, yaitu return earning 31 Desember 255, 050. Yang selanjutnya, untuk non-controlling interest atau NCI, ini ada penyesuaian. Untuk kode L sebesar 300. Kode L ini terdapat pada jurnal kertas kerja inventory pada release profit pada tahun 2022. Terus yang kedua, pada kode M 1.500. 1.500 ini terdapat pada jurnal kertas kerja plan unreleased profit pada tahun 2022. Terus yang ketiga, kode B 2.450 ini dari NCI share, bagian laba, dan dividen untuk NCI. Lalu yang terakhir, kode C 40.400 ini terdapat pada eliminasi saldo equity investment dan mencatat unamortized excess NCI. Sehingga non-controlling interest atau NCI pada hasil akhirnya sebesar 41.050. Ini sama dengan kolom P. Sehingga total liability dan equity di jurnal yang telah dikonsolidasi sebesar 1.588.900. Ini harus sama dengan total aset pada balance sheet, yaitu 158.900. Dan yang terakhir, untuk base period income ini didapat dari jurnal sebelumnya, income statement. Pada sales sebesar 450.000, dikurangi COGS 200.000, dikurangi operating expense 130.000, sehingga totalnya sebesar 137.000. Lalu ditambah income from S, itu didapat dari pendapatan lain-lain of the revenue sebesar 65.050 dikurangi dari gain on sale of equipment sebesar 3.000, sehingga menjadi 68.050. Konsolidasi income-nya yaitu 205.050 dari penjumlahan base period income ditambah income from S. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.